membincang juga teman-teman kepala desa yang ada di sini. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Ini saya sedikit sampaikan bahwa wilayah Desa Tarisi satu-satunya desa yang tidak punya jalan kabupaten. Dan hampir 10 tahun saya mengikuti musrenbang kecamatan. Apa yang saya usulkan 1000 perak pun belum pernah terrealisasi. Ini yang perlu anggota Dewan ketahui. Apa yang saya usulkan 1000 perak pun belum pernah terrealisasi. Ini yang perlu anggota Dewan ketahui. Semua dinas, bahkan Tarisi ada puskesmas di situ, Sindurna Sinang puskesmas tok 7 titik. Nah, saya merasa jalan anak tiri berarti antara anak tiri mau berbeda esok orang usah memboki. Ini kalau saya betul-betul udah jengkel, betul-betul singgung Pak. Kalau kemarin diperintah tidak memunculkan anggaran di Tarisi, nggak tahu hari ini saya seperti apa. Ribut ya ribut lah, usia malam. Nah, Lurah itu tanggung jawabnya besar, ada apa-apa selalu ditekan harus menyelesaikan. Tapi pada kenyataannya anggaran-anggaran termasuk saya itu tidak pernah diperhatikan. Enggak. Kalau bansos itu dan ini kan ujung-ujungnya ada kontrak menjadi suara gula 500.000 mau bansos. Pada itu saya mohon kepada Bapeda atau yang membidangi nantinya karena ada kabar mau dijadikan satu kembali atau bagaimana supaya bisa ya paling tidak mengobati warga masyarakat lah hasil musrenbang kecamatan seperti apa. Masa 10 tahun orang tahu apa-apa, kan orang gila-gila. Kalau yang lain mungkin bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum, harmoni Bang Salim mau tempat sampah, bismillah yang aku maning, mau ditutup sih, betul Bang Salim jauh gitu. Yang saya dikasih secara Pertamina tuh, jalannya tertutup oleh Pak. Maka itu saya mohon dalam hormat, ya salah satu titik lah. Tolong untuk cindera mata warga masyarakat Desa Tarisi, karena sudah tidak ada yang bisa diusulkan lagi selain jalan Usakani sama penerangan jalan. Untuk di wilayah kota Bantai sudah nyala, Cilongkra nyala. Muka saya mau taruh di mana? Apa saya harus nambah ke wilayah kemarin? Iya. Hampir 10 tahun saya jadi kades, belum pernah. Yang namanya anggaran di musrenbang kecamatan dibawa ke Banggar itu muncul. Saya menyadari tidak mungkin saya masukkan jalan kabupaten karena tidak punya jalan kabupaten. Karena situasi wilayah Desa Tarisi yang betul-betul perbatasan langsung dengan Jawa Barat di tepi Sungai Citambui, dan jalannya semua punya milik BBWS. Karena semua yang di wilayah bawah itu rawa. Yang alhamdulillah di tahun sekarang orang lain banjir semua, Tarisi sudah tidak banjir. Karena saya betul-betul merangkak pada BBWS sampai ke pusat untuk bisa mengatasi masalah air di Tarisi. Dan alhamdulillah dapat anggaran di tahun ini sekitar 25 miliar dari BBWS untuk penanganan Arampon menjadi drain terbuka dan akan dibikin. Selamat siang. Pak, ini kan sedang menggelarkan musrenbang untuk RKPD tahun 2024. Tadi sempat diwarnai ada usulan dari salah satu kades yang kebetulan ketua paguyuban Kepala Desa Wanareja. Itu tanggapan Bapak selaku camat di sini bagaimana, Pak? Ya, terkait usulan dari Kepala Desa Tarisi, itu ada usulan terkait 60 titik
lampu untuk di jalan provinsi. Nanti kita kawal bareng-bareng. Kita komunikasikan yang pertama dengan Disperkimta Kabupaten, selanjutnya nanti kita sesuaikan dengan arahan dari Disperkimta Kabupaten apa-apa aja yang harus dilengkapi, dan juga kita lewat antar kemana, dan juga nanti di tingkat provinsi nanti kita berjuang bareng-bareng seperti itu. Tapi intinya nanti dari pihak kecamatan sendiri akan membantu ya Pak ya? Iya, kita dari kecamatan ikut membantu, ikut mengawal, karena konsepnya sekarang dari saya kita berjuang bersama-sama bersama kepala desa dan untuk meningkatkan pembangunan di Kecamatan Wanareja. Dan alhamdulillah untuk tahun 2023 kita ada 182 titik yang turun, 182 titik kegiatan, dan total semua yang dari kegiatan itu anggaran sebesar 28 miliar rupiah. Dan itu merupakan hasil perjuangan kita bersama, tidak hanya camatnya aja, tetapi bersama dengan kepala desa, kita komunikasikan dengan anggota dewan dan seluruh instansi di Kabupaten Cilacap. Lantas untuk hasil finalnya hari ini bagaimana Pak? Mungkin Ya, sudah kondusif atau gimana Pak? alhamdulillah sebelumnya kita laksanakan pramusren dulu tanggal 19 kemarin, dan sekarang kita laksanakan musrenbang, dan hasil dari pramusren alhamdulillah tidak ada perubahan, fix sesuai dengan hasil pramusren kemarin yang hasil musrenbang hari ini. Dan itu merupakan prioritas utama dari masing-masing kepala desa. Jadi masing-masing desa mengusulkan prioritas 1, 2, 3 yang kita bawa nanti prioritas pertama dari masing-masing desa untuk di musrenbang tingkat Kabupaten Cilacap. Oke Bapak, terima kasih Bapak, selamat siang Pak. Oke, terima kasih. Siang. Ini untuk agenda hari ini kan mengikuti musrenbang tingkat kecamatan Wanareja. Dari hasil simakan tadi menurut Bapak bagaimana Pak hasil musren sekarang ini Pak? Ya, pengajuan cukup besar sampai 100 miliar, tapi kemampuan daerah paling 1/10-nya. Jadi mau nggak mau di Kades, kecamatan atau yang lainnya itu harus mendekat ke provinsi maupun pusat. Kalau nggak itu ya susah untuk realisir dari usulan kemarin. Lantas dari DPRD sendiri untuk mengupayakan agar bisa optimal semua usulan bagaimana Pak? Agar usulan optimal ya komunikasi Kades dengan Dewan dan Kades dengan nanti PJ Bupati supaya sini dapat prioritas. Oke Bapak, terkait tadi ada usulan salah satu Kades, itu Kades Tarisi ya, yang juga Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Wanareja. Dia merasa dianaktirikan Pak selama 10 tahun. Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Ya emang betul dianaktirikan. Oh, dari musren nggak dapat apa-apa. Jadi mau nggak mau kalau nggak punya jalan kabupaten ya LPJU dapat, atau pertanian dapat, atau yang terkait dengan pembangunan yang lain. Kalau nggak dapat semua ya mungkin dia malu dengan rakyatnya. Lantas bentuk simpati Bapak terhadap Kades tersebut bagaimana? Ya kita tetap komunikasi, ngasih pokir. Siap Bapak. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Selamat siang Pak Kades. Ya, selamat siang Bang Junedi. Pak kan tadi sudah mengikuti musrenbang Bangkec ya untuk tahun 2024. Tadi ada beberapa usulan juga. Ini yang paling digarisbawahi kan usulan atau keluh kesah dari Pak Kades Tarisi. Ini bagaimana Pak sebetulnya? Ya, terima kasih Bang Junedi atas waktunya yang diberikan saya untuk bisa berwawancara. Sebenarnya Tarisi itu saya sudah hampir 10 tahun jadi kepala desa, mengusulkan setiap ada musren bank kecamatan melalui musren bank desa dulu. Akan tetapi selama ini yang masuk di dalam musren hampir 10 tahun ini saya jadi Kades belum pernah ada yang terrealisasi. Padahal Tarisi tidak punya jalan kabupaten, tidak punya yang lain lagi kecuali hanya minta yang pertama PJU, penerangan jalan umum dari dulu. Terus sekarang muncul lagi jalan usaha tani. Maka dari itu saya sampaikan kepada semua fraksi, kepada semua dinas yang hadir di musren bank kecamatan ini. Dalam kesempatan ini saya sampaikan semuanya keluh kesah saya. Kenapa sih Tarisi selama ini seolah-olah itu dianaktirikan, tidak pernah muncul yang masuk di dalam musren bank des, tidak pernah bank kecamatan, musren bank kecamatan tidak pernah terrealisasi satupun. Maka dari itu saya mohonlah kepada semua dinas instansi yang terkait yang membidanginya atau kepada Bu PJ
Ya supaya diperhatikanlah Tarisi, diberikan anggaran yang masuk ke dalam musrenbang kecamatan. Seperti itu Bang Junedi. Ini untuk harapan yang lagi urgent apa sekarang Pak permintaannya Pak? Ya permintaan kami yang lagi urgent, yang pertama jalan usaha tani, yang kedua itu PJU, penerangan jalan umum, yang kenapa Bantar bisa nyala, Cilongkrang nyala, kok Tarisi nggak nyala-nyala. Itu dikasih 7 titik, ya saya kemarin marah-marah musrenbang kemarin, baru dikasih 7 titik yang tadinya diajukan 61 titik. Seperti itu Bang Junedi. Oke Pak, yang mudah-mudahan dengan adanya wawancara seperti ini bisa mendorong kami atau membantu supaya bisa terrealisasi apa yang Desa Tarisi. Pak ini kan mewakili dari Bapeda ya. Hasil simakan hasil musren Bangkes kali ini di Kecamatan Waterja bagaimana Pak? Ya, jadi alhamdulillah musrenbang tingkat Kecamatan Waterja berjalan dengan sangat baik. Jadi ada 2 lampiran usulan di sana, lampiran 2 dan lampiran 3. Kalau yang lampiran 2 saya pastikan nanti masuk ke Renja. Ya, masuk ke Renja. Nah, yang lampiran 3 ini yang kita memang nanti akan dorong ya dengan berbagai sumber yang ada. Misalnya yang pertama dengan kita dorong menjadi Renjanya PD pertama. Kemudian juga nanti tidak tertutup kemungkinan yang lampiran 3. Tadi ada beberapa usulan lampiran 3 nanti kita dorong untuk bisa masuk dalam aspirasi anggota DPRD. Nah, di samping itu juga akan kita lihat nanti baik lampiran 2 maupun lampiran 3 nanti tergantung pembiayaannya. Kan ada porsi APBD, ada porsi APBD provinsi dan porsi APBN. Harapan kita tentu nanti sesuai dengan tadi disepakati bersama bahwa Kecamatan Waterja adalah menjadi salah satu kecamatan yang prioritas untuk pembangunan di 2020. Ini kan Bapeda termasuk kalau kita simak bersama termasuk yang lumayan banyak ditekan sama anggota dewan Pak. Tanggapan Bapak bagaimana untuk mensikapi agar bisa kondusif keinginan dewan, keinginan kades, keinginan masyarakat bagaimana Pak? Ya, jadi memang posisi Bapeda di sini sifatnya adalah menampung usulan. Jadi semua aspirasi baik dari Pak Kades maupun dari anggota dewan semua akan kita tampung ya. Cuma nanti barangkali untuk penetapan anggaran di 2020 kita lagi-lagi melihat kemampuan fiskal kita di Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu sekali lagi nanti tidak semua menjadi beban APBD. Ada yang harus menjadi beban provinsi ya, mulai bahan Q-nya, ada juga yang menjadi alokasi anggaran pusat melalui DAK dan KU-nya. Jadi prinsip kita akan coba soundingkan dengan berbagai pihak agar usulan dari berbagai aspirasi berbagai pihak tadi ya kita bisa tampung semua, kita bisa soundingkan sehingga harapan nanti di 2024 bisa terrealisasi. Bapak minta statementnya Pak terkait Kades Tarisi Pak tadi yang merasa dianaktirikan bagaimana Pak? Ya, jadi memang terima kasih luar biasa Kades Tarisi. Insya Allah nanti masukannya akan kita sampaikan ke OPD-OPD terkait, khususnya adalah Perkinta. Oke Bapak, terima kasih Bapak, selamat siang.